Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to Hanomi TV. Macam biasa, terima kasih yang klik video ini, dari yang kamu ikuti aku dari awal sampailah sekarang, sampai channel yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Aku doa pada kamu murah rezekinya, sehat selalu, dan paling penting puasanya Ramadannya tahun ini lancar. Oke guys, untuk video kali ini banyak orang Indonesia tuh tanya, kenapa orang Malaysia nih kalau cakap bahasa Melayu suka mix dengan bahasa Inggris. Sampai orang bilang, kenapa lah ya aman Malaysia macam tiada jati diri sama bahasa sendiri ya, begitu. Sebenarnya aku pun tak tahu kenapa dorang cakap mix sama bahasa Inggris. Aku sendiri cakap pun kadang tak ada lah aku mix macam dorang. Tapi ada mungkin dorang ikut ke barat-baratan mungkin. Kita pun tak tahu. Tapi ada satu channel daripada Pesona Malaysia tentang video 3 sebab mengapa rakyat Malaysia bercakap bahasa campuran Inggris. Ini yang selalu orang tanya-tanya. Oke, kita akan tengok video sama-sama. Anyway guys, siapa yang tengok video jangan ambil hati, jangan marah-marah sebab ada video yang lalu tuh ada yang marah-marah sama aku ya. Anggap aja ini sebagai kita punya pelajaran, kita punya happy. Anyway guys, terima kasih yang klik video ini. Jadi tak payah lama-lama, let's go to the video. Let's go. Oke, mengucapkan perkataan dalam bahasa Inggris dalam situasi yang tertentu, kita memang sangat susah untuk mengelak ataupun menghindar penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Ya, di Indonesia pun ada beberapa orang yang mengucapkan bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Ya sama seperti di Malaysia, sama juga. Tapi mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak seperti di Malaysia. Karena setahu saya memang banyak atau ramai rakyat Malaysia yang dalam berdialog itu menggunakan bahasa campuran Inggris Melayu. Baik itu orang muda dan orang tua. Sebagian besar dari mereka sangat terbiasa sekali menggunakan bahasa campuran. Dan saya pada masa itu betul guys, aku mau kasih tahu lah bocor di sini. Aku punya kawan-kawan pun kalau dengan ucapan mesti ada Inggrisnya. Ketika kali pertama datang ke negara Malaysia, saya bingung mendengar percakapan orang Malaysia. Ya karena dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Sedangkan saya tidak begitu paham bahasa Inggris. Kalau setakat I love you, I miss you, itu boleh lah. Ada kata atau perkataan dalam bahasa Inggris yang sangat sukar sekali kita elakkan atau kita hindari. Contohnya dalam perkataan ini yaitu download dan upload. Orang Indonesia pun akan mengucapkan download juga ataupun upload. Orang Malaysia juga akan mengucapkan download ataupun upload. Padahal itu bukan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, download itu berarti mengunduh. Kalau dalam bahasa Melayu, perkataan download itu disebut dengan nama memuat turun. Sedangkan perkataan upload dalam bahasa Melayu itu maknanya adalah memuat naik. Kalau dalam bahasa Indonesia, perkataan upload itu artinya adalah mengunggah. Tapi kita sangat jarang sekali menggunakan perkataan-perkataan itu. Memuat naik, memuat turun, mengunduh, mengunggah. Itu sangat jarang sekali ya. Kita akan lebih familiar menggunakan perkataan download dan upload. Bukan unggah, mengunduh, memuat naik, memuat turun. Betul atau tidak? Sekejap, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa begini, orang akan pikir kita ini ketinggalan zaman. Nah, biasa begitu. Kemudian ada juga bahasa Inggris yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Contohnya radio, komputer. Kalau dalam bahasa Melayu, radio dan komputer itu apa? Sama kan? Tidak ada penjelasannya. Sama seperti bahasa Inggris, yaitu radio dan komputer. Ini kalau saya tidak salah ya. Sedangkan di negara Indonesia, radio dan komputer itu pun juga sama, tidak ada terjemahannya. Kalau menyebut radio ya radio, menyebut komputer ya komputer. Tidak ada kata dalam bentuk bahasa Indonesia untuk mewakili radio dan komputer. Dan setahu saya ini pun berlaku di negara Malaysia, di mana perkataan radio dan komputer itu tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Ini kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah mohon diperbetulkan. Jadi memang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu memang sama-sama memiliki perkataan asing yang tidak bisa diterjemahkan, atau lebih tepatnya menyerap bahasa asing. Jadi selepas Anda menonton video ini, jangan lagi mengeluarkan statement atau pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu bagus, bahasa Indonesia itu lebih bagus daripada bahasa Melayu. Jangan ya, jangan. Betul apa dia cakap. Sebab semua bahasa ni kita akan mix. Kalau dah mix tu, kadang kalau kita cakap bahasa baku pun orang cakap, kenapa kau cakap begini? Kenapa kau macam lainnya? Sedangkan kita lebih menjaga apa tu kata-kata yang macam dia tadi kata mengunggah, muat turun. Tapi orang akan fikir kau ni macam ketinggalan zaman. Tak mungkin lah kau akan kata begitu.
bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia itu sama-sama bagus dan sama-sama menyerap perkataan dalam bahasa asing. Dan untuk Anda yang tinggal di negara Singapura, tinggal di negara Thailand, dan tinggal di negara Brunei Darussalam, adakah Anda dalam berdialog sehari-hari itu menggunakan bahasa campuran Inggris? Sila Anda tulis di ruang komen. Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal video, saya akan membacakan beberapa komen atau tanggapan dalam video saya yang bertajuk mengapa rakyat Malaysia dalam berbicara itu menggunakan bahasa campuran Inggris. Ramai sekali ya yang sudah komen Malaysia di sini. ya? Ini semuanya rata-rata yang komen adalah orang Malaysia. Oke, saya akan membacakan beberapa pendapat mereka atau komen-komen mereka terkait tentang mengapa rakyat Malaysia itu kalau dalam berbicara menggunakan bahasa campuran. Komen yang pertama, sudah terbiasa karena pendidikan Malaysia menganjurkan setiap warga negaranya menguasai sekurang-kurangnya satu bahasa lokal dan satu bahasa internasional atau bahasa asing. Karena penggunaan bahasa tidak efisien dengan hanya bersifat teori, makanya mesti dipraktikkan justru menjadi sebab tanpa disadari menjadi kebiasaan lingkungan mengaplikasikan segala kosakata yang terlintas di dalam pikiran. Bak kata orang lokal, you know, I know. Itu sudah memadai dalam komunikasi. You know, I know. Seperti itulah tanggapan-tanggapan dari penonton dalam video tersebut. Jadi beliau ini mengatakan bahwa rakyat Malaysia sekurang-kurangnya harus menguasai dua bahasa, yaitu bahasa lokal dan bahasa internasional. Dan lebih lanjut, betul guys. Sekejap. Untuk sistem pendidikan kita di sini, macam aku dulu sekolah kan, memang kalau setiap kali belajar tu cikgu-cikgu yang di sini ataupun guru di sini lebih menganjurkan kalau kamu boleh kamu bercakaplah bahasa Inggeris di sekolah. Mereka lebih mengutamakan begitu. Mungkin sebab pada masa akan datang bahasa Inggeris sangat-sangat berguna untuk kita sendirilah. beliau juga mengatakan yang terpenting adalah Anda paham, saya juga paham. Itu yang terpenting menurut beliau. Ya, ada benarnya juga. Yang penting kita paham dan lawan bicara kita juga paham apa yang kita sampaikan. Sebenarnya simple ya. Oke, komen berikutnya akan saya bacakan lagi. Ini dari Encik Aziz Amin. Assalamualaikum Bro Adi. Waalaikumsalam. Saya lahir tahun 60-an. Sekolah rendah banyak menggunakan bahasa Inggris. Bila masuk ke sekolah menengah pun aliran Inggris. Dan belajar kesusastraan Inggris. Bila bekerja pun guna bahasa Inggris. Begitu juga kalau gunakan emailnya atau surat menyurat. Communication pun in English. Jadi terbawa-bawa dan Inggris terbiasa. semua. Well, so far tiada masalah. Itu menurut pendapat Encik Aziz Amin. Oke, komen berikutnya yaitu dari Khairul Onggon. Beliau mengeluarkan pendapat seperti ini. Semenjak dari sekolah rendah lagi berumur 7 tahun, hinggalah ke sekolah menengah umur 17 tahun. Sekejap guys. Khairul Onggon ni salah satu reaktor yang besar juga dia punya channel ya. Belajar bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Masa belajar dilarang mencampur adukan bahasa. Tapi bila dah habis alam persekolahan, ramai yang menggunakan bahasa rojak campuran. Ada banyak kemungkinan. Mungkin pengaruh media televisi, mungkin juga karena ada beberapa perkataan terpaksa disebut menggunakan bahasa Inggris untuk memudahkan kefahaman bila bercakap dengan kaum-kaum lain di negara Malaysia. Itu menurut pendapat saudara Khairul Onggon. Oke, komen berikutnya atau pendapat berikutnya terkait mengapa ramai orang Malaysia menggunakan bahasa campuran Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari. Ini pendapat dari Encik Sahrizal Ismail Nasaruddin. Beliau berpendapat seperti ini. Bahasa campuran ini adalah bahasa pasar. Bahasa campuran ini sudah menjadi kebiasaan dan spontan. Semasa di tempat kerja, ada kalanya kami bertutur dalam bahasa Inggris sepenuhnya dan terbawa-bawa ketika di luar. Guys, sekejap. Aku rasakan bila kita bercakap dengan bahasa campuran ni, aku rasa tidak ada masalah sebenarnya pun. Cuma mungkin ada keadaan yang memaksakan kita cakap bahasa Inggeris. Ada keadaan memaksakan kita bahasa Inggeris. Tapi jadi ada satu masa tu kadang kita salah dan tercampur begitu. Tapi sebenarnya biasa je pun, cuma kadang orang luar yang tidak senang. Itulah kan. menurut pendapat dari Encik Sahrizal Ismail Nasaruddin. Oke, itu tadi beberapa pendapat dari orang Malaysia terkait mengapa rakyat Malaysia dalam berbicara itu menggunakan bahasa campuran Melayu Inggris. Contohnya ya seperti ini, kawan saya mengajak makan ke kedai Tom Yam. Dia bertanya kepada saya, "Hai Adi, kamu sudah try makanan Tom Yam campur atau belum?" Di situ ada perkataan try. Try ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Melayu itu adalah coba. Dari tanggapan atau komen-komen orang Malaysia, saya menyimpulkan ada 3 sebab mengapa orang Malaysia dalam berbicara menggunakan bahasa campuran Inggris. Penyebab yang pertama ialah karena faktor lingkungan.
Ya, Betul. karena lingkungan tempat kita bekerja mengharuskan kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris sepenuhnya. Maka kebiasaan-kebiasaan itu juga akan terbawa di luar pekerjaan. Kalau kita bekerja dan menghadapi klien luar negara, kita memang menggunakan bahasa Inggris. Dan kita dalam satu hari boleh bertemu 4-5 klien luar negara. Itu setiap hari kita Betul, bertemu guys. dengan klien Betul apa orang dia luar cakap. negara. Tentu saja menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. Dan inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa orang Malaysia dalam berkata-kata atau dalam berdialog itu menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa campuran Melayu-Inggris. Salah satunya karena dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan kerja dan lingkungan rumah mereka. Mungkin kanan kiri jiran mereka atau kanan kiri tetangga mereka itu orang luar negara, bukan Betul. orang Malaysia. Jadi ya mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris sepenuhnya. Dan pada akhirnya ini menjadi suatu kebiasaan. Kemudian alasan nomor 2 atau penyebab nomor 2 mengapa rakyat Malaysia banyak menggunakan bahasa campuran adalah karena untuk mempermudah pemahaman dalam sebuah komunikasi. Contohnya ada beberapa perkataan yang susah dimengerti apabila disebutkan dalam bahasa Melayu. Ya mungkin ada perkataan-perkataan yang susah. Oke. Sekejap guys. Aku rasa kenapa kamu bilang orang Melayu ni suka cakap bahasa Inggeris campur. Sebab salah satunya adalah negara kami sendiri terlampau banyak penduduk Cina, India. Jadi takkanlah kita mau cakap bahasa Melayu sama dorang kan tidak akan faham. Jadi inilah aku rasa faktor utama juga lah kenapa kami sendiri kena cakap campuran bahasa Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sehinggalah terpaksa mereka menggunakan bahasa Inggris. Contoh yang sangat mudah adalah scan. Scan itu kan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Melayu itu maknanya imbas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya memindai. Tapi baik orang Indonesia dan orang Malaysia itu jarang sekali menggunakan terjemahannya. Kebanyakan dari kita akan mengatakan scan, bukan mengatakan imbas ataupun menggunakan perkataan memindai. Kalau saya masuk ke dalam kedai, pasti pemilik kedai itu akan mengatakan seperti ini. Hai awak, sila scan My Sejahtera dulu. Pemilik kedai akan mengatakan seperti itu. Scan, bukan imbas. Kemudian alasan nomor 3 atau penyebab nomor 3 mengapa ramai rakyat Malaysia menggunakan bahasa campuran Inggris, yaitu disebabkan karena bahasa Inggris merupakan bahasa resmi kedua di Malaysia setelah bahasa Melayu. Jadi Betul. tidak mengherankan jika bahasa Inggris ini digunakan secara meluas oleh rakyat Malaysia. Oke, itulah beberapa tanggapan atau komen-komen dari orang Malaysia dan 3 sebab atau 3 alasan mengapa ramai rakyat Malaysia berbicara menggunakan bahasa campuran Inggris ketika mereka melakukan dialog atau berbicara sehari-hari. Faham Jika semua. ada informasi tambahan, sila Anda tulis komen di bawah ini. So guys, tadi kita sudah dengar sini penjelasan daripada channel Pesona Malaysia kenapa orang Malaysia ni suka sangat campurkan bahasa Inggeris dalam perbualan, dalam ucapan begitu. Itu ada sudah 3 sebab. Dan sebab paling utama yang aku rasa ialah tadi aku cakap lah, negara kami ni pelbagai budaya, pelbagai agama. Jadi tidak mungkinlah kita akan cakap bahasa Melayu sama orang India, orang Cina, dan mereka tidak akan faham sampai bila-bila pun. Jadi itulah antara penyebabnya Malaysia sendiri kalau cakap campuran bahasa Inggeris, melainkan Indonesia tu kebanyakannya orang Indonesia, dalam 80% Indonesia semua. Kalau kami ni dia mix, jadi susah untuk kami berbicara ataupun bercakap dengan bahasa Malaysia sepenuhnya. Itu sangat susah lah aku rasa. Anyway guys, terima kasih klik video ni. Jangan tengok sampai habis yang dapat penjelasannya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita ambil ini sebagai pelajaran. Jangan marah-marah, sayang kau. Anyway guys, terima kasih klik video ni. Kita jumpa di video akan datang. See you next video. Assalamualaikum, salam Ramadan Al-Mubarak. See you next video.